Oh iya lupa. Ayo beli lagi. Ajaknya enteng. Gak, tegas Aris menolak keras. Bisa-bisanya mau menguras kembali isi dompet. Tidak semudah itu. Didorong adiknya Salsa hingga terjungkal ke belakang dan berakhir jatuh dari sofa yang ia duduki. Dasar kakak gak punya akhlak, maki Salsa. Dita asteris bok bahu abangnya hingga mengeluarkan bunyi keras. Gara-gara tempat duduknya direbut hanya supaya bisa duduk berhadapan dengan kakak perempuan membuatnya jatuh jempalingan. Anakku, Salsa bernafas lega anaknya sudah ditemukan matanya berada dalam gendongan Pak Darmawan. Plak, tanpa asteris Ran kembali melayang di bahu Aris. Pria tersebut hanya menggosok bahunya yang terasa panas. Bu Fani mengambil alih cucu untuk ditidurkan di kamar. Di ruang tamu terlalu bising kasihan jika si cucu kesayangan bangun. Kamu, kalau mau nikah sama Mas bukan cuma belanja lagi. Semua ATM, kartu kredit Mas Aris serahkan semua. Kamu itu loh, ngomong apa? Dia ini adikku, bentak Pak Hamdi. Kenapa sih kalau Fanya adikku? Kita tidak boleh nikah. Kita bukan saudara sekandung. Sama saja, dia tetap saja adikmu jadi jangan macam-macam. Peringatan Pak Darmawan tepat di telinga kiri Aris yang ditarik. Sedangkan si adik yang dia bela mati-matian tidak memedulikan kepedihan kakak laki-laki terus-terusan dihakimi oleh orang tua mereka justru masih saja membahas belanjaannya tadi. Lihat, bagus kan, lucu, Mbak beli banyak tadi. Mbak hilaf. Kamu sih gak mau ikut. Fanya merentangkan beberapa pakaian bayi perempuan untuk keponakan cantiknya di depan adik perempuan yang berhasil mengambil tempat duduknya kembali setelah mendusel di tengah-tengah kedua kakaknya lalu mundur ke belakang agar abangnya nyah. Mbak, kalau menurut Salsa jangan terima Mas Aris lebih baik Mbak nikah saja sama Bima. Mbak kalau nikah sama Mas Aris akan nyesel loh. Cuma dapat satu saja. Beda ceritanya kalau Mbak nikah sama Bima masih dapat dua-duanya. Aris yang mendengar adik kandung perempuan memberi saran yang tidak biasa langsung menoleh ke samping. Sangat logis tapi ini lekit. Bisa ditebak ucapan Salsa selanjutnya bakal lebih menyesakkan dada. Mas Aris tetap jadi kakak. Uang Mas Aris juga masih jatuh kembas sama kayak Salsa. Kalau Bima langsung deh hilang. Kompor Salsa. Salsa kok gitu sih sama Mas? Tega banget, durhaka lu. Jadi adik, protes Aris tidak menyangka adiknya ingin melihat dirinya menderita. Benar saranmu. Kalau Mbak menerima Bima, uang Mas Aris jadi milik Mbak semua. Nah, Salsa menodongkan jari telunjuk akhirnya mbaknya sejalan dengan pikirannya yang luar biasa. Jadi, maksud kalian terima uangnya jangan orangnya. Yups betul. Seloro Salsa sebelum kedua adiknya tertawa terbahak-bahak disusul tawa orang tuanya termasuk Bu Fani yang geleng-geleng mendapati tingkah koyol kedua anak perempuannya. Memang dasar kalian ya. Dua-duanya adik durhaka. Diacak-acak kedua kepala adiknya dengan penuh rasa sayang untuk sesaat rasa ingin memiliki seutuhnya hilang tak berbekas. Nah, ini baru anak-anaknya ayah tidak ada apa itu namanya cinta-cinta. Yang ada hanya rasa sayang antar saudara. Asteris. Faiz dibuat syok oleh beberapa karyawan yang bekerja dengannya setelah menerima gaji bulan ini hampir semua hanya menyisakan Ali kompak mengundurkan diri sebagai karyawan secara mendadak saat itu juga dan tanpa ada alasan yang jelas. Tidak bisa gitu dong, kalian keluar sama-sama begitu saja. Kalau ada apa-apa cerita, bukan begini caranya. Siapa yang ngompori kalian? Emosi Ali meledak-ledak sebagai tangan kanan bosnya yang bertanggung jawab atas kafe ini. Apa gaji kalian kurang? Bukankah baru 2 bulan kemarin kalian naik gaji tanpa kalian minta? Masih kurang. Lanjutnya masih tidak terima. Dadanya naik turun menahan amarah. Baik, ini sekalian saya kasih pesangon 2 kali lipat dari gaji kalian tapi ingat jangan harap diterima lagi di sini. Silahkan. Ambil uang kalian jika ingin tetap keluar dan ambil pula risikonya. Faiz hanya terdiam di kursi kebesarannya dia masih bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Esok bagaimana nasib kafenya jika semua pergi? Semua karyawan mengambil pesangon itu tanpa ragu dan menerima risiko tanpa memikirkan ulang. Tibalah giliran satu karyawati yang dulu pernah diajak Ali menjaga istrinya saat malam itu. Kenapa diam? Silakan ambil dan pergi. Sentak Ali kecewa wanita yang ia taksir ikut mengkhianati kafe yang sudah lama memberinya pekerjaan.
Panggil salah satu teman perempuan Yin karena tak kunjung maju. Maaf, aku tidak bisa. Aku masih ingin kerja di sini. Dilepaskan tangan rekan kerjanya dari lengan, tidak mungkin ia ikut mengkhianati bos yang sudah banyak jasa kepadanya. Terutama pada saat tiba-tiba ia sangat membutuhkan uang banyak untuk biaya operasi ibunya yang lumayan besar. Tanpa memohon-mohon, bosnya dengan rela hati memberinya pinjaman dan yang 20% dilarang untuk dikembalikan. Sisa hutangnya saja masih 2 bulan lagi hasil dari potong gaji. Apa dia tega meninggalkan atasannya kelimpungan sendiri? Kamu tahu apa konsekuennya? Sudah kamu pikirkan? Yin hanya menunduk saat pacarnya mencerca tidak jadi menuruti kemauannya. Baik. Jika itu pilihanmu, hubungan kita berakhir. Gadis itu menghembuskan nafas pelan melihat kepergian sang mantan sebelum berpamit pulang tanpa mengambil uang pesangon itu, dan artinya masih memilih tetap bekerja di sini. Saya pulang dulu, Bang. Faiz yang melihat gelagat dua sejoli langsung menyuruh Ali untuk mengejar. Ya paling tidak mengantar, lagian incaran tangan kanannya sudah kembali sendiri. Terus, si bos gimana? Ya gimana apanya? Kamu mau ikut aku ke rumah mertua? Lelaki itu hanya cengengesan dan melangkah pergi hendak menyusul wanita impiannya, tapi sebelum sampai membuka pintu bosnya memanggil. Jangan lupa cari karyawan. Besok kita kerja keras. Siap, timpalnya sembari hormat tegak. Siap-siap. Sampai lupa aku pecat kamu. Sendirian dong bos. Tawa ejek Ali dan berakhir lemparan pulpen di tangan mengenai pintu.